pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita suatu kegembiraan surga dimulai di dalam keluarga. Ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain, dan mereka menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Inilah ajakan bagi setiap keluarga yang ada di dunia ini, supaya dapat menciptakan suatu keharmonisan, supaya dapat menciptakan suatu sukacita, sehingga pada saat kita mendapatkan itu di dalam keluarga kita akan memancarkan itu dimanapun kita berada. Inilah suatu berkat yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Berkat yang sangat luar biasa, sehingga kita mau menjalankan akan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu. Pada saat ini saya kembali mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Kebun Anggur Tuhan. Judul kecilnya Bangsa Yahudi. Perumpamaan tentang dua anak laki-laki diikuti dengan perumpamaan kebun anggur. Dalam perumpamaan yang satu, Kristus membentangkan di hadapan para guru Yahudi pentingnya penurutan. Dalam perumpamaan yang berikut, ia menunjukkan berkat yang limpah yang dianugerahkan kepada bangsa Israel, dan dalam hal ini menunjukkan tuntutan Tuhan akan penurutan mereka. Ia membentangkan ke hadapan mereka kemuliaan maksud Tuhan, yang melalui penurutan mereka maksud itu dapat dipenuhi. Dengan menarik kembali tirai dari masa depan, ia menunjukkan bagaimana oleh kegagalan untuk menggenapi maksudnya, seluruh bangsa telah kehilangan berkatnya dan mendatangkan kehancuran di atas diri mereka sendiri. Adalah seorang tuan tanah, kata Kristus, membuka kebun anggur, menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Satu keterangan mengenai kebun anggur itu diberikan oleh Nabi Yesaya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Petani itu memilih sebidang tanah dari padang belantara. Ia memagarinya, membersihkannya dan mengerjakannya dan menanamnya dengan anggur pilihan. Mengharapkan suatu penuaian yang limpah, tanah yang sebidang ini dalam keadaan yang unggul dengan semak belukar yang tidak ditanami. Ia berharap menjadikan tanah itu subur dengan hasil-hasil perawatan dan pekerjaan untuk menumbuhkan tanaman. Demikian Tuhan telah memilih satu bangsa dari dunia ini untuk dilatih dan dididik oleh Kristus. Kata Nabi itu, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Di atas bangsa ini Tuhan mencurahkan kesempatan-kesempatan yang besar, memberi mereka dengan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Ia mengharapkan agar mereka memuliakan Dia dengan jalan menghasilkan buah. Mereka harus menyatakan asas-asas kerajaannya di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang jahat. Mereka harus mewakili tabiat Tuhan. Sebagai kebun anggur Tuhan, mereka harus mengeluarkan buah yang sama sekali berbeda dari bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa yang menyembah berhala ini telah menyerahkan dirinya kepada perbuatan kejahatan, kekejaman dan kejahatan, tamak, penindasan, dan perbuatan-perbuatan yang paling jahat. Dimanjakan tanpa batas, kejahatan, kemerosotan, dan kesengsaraan adalah buah-buah dari yang jahat. Yang harus jelas berbeda ialah buah-buah yang dihasilkan oleh anggur yang ditanam Tuhan. Adalah merupakan kesempatan dari bangsa Yahudi untuk menggambarkan tabiat Tuhan, sebagaimana yang telah dinyatakan kepada Musa dalam menjawab doa Musa.
Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, janji Tuhan. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Inilah buah yang Tuhan inginkan bagi umat-Nya. Dalam kemurnian tabiatnya, dalam kesucian hidupnya, dalam pengasihannya, serta kasih sayang, serta pengasihannya, mereka harus menunjukkan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Ya, jadi luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana Tuhan mempunyai suatu kebun anggur. Ya, tadi sudah disimbolkan bagaimana kebun anggur itu adalah umat-umat Tuhan sendiri. Ya, tadi pada zaman dahulu di situ digambarkan sebagai bangsa Israel. Bagaimana Tuhan ingin merawat mereka, ingin menjaga mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu pula dengan kita yang hidup sekarang ini. Bagaimana Tuhan ingin menanam ya di dalam hati kita, sehingga kita dapat menghasilkan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai karakter sebagaimana Kristus di dalam kehidupannya. Dalam mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, sekali lagi Tuhan menunjukkan kuasa dan pengasihannya. Pekerjaannya yang ajaib dalam kelepasan mereka dari perbudakan dan perlakuan Tuhan kepada mereka dalam perjalanan mereka melalui padang belantara. Bukanlah untuk keuntungan mereka sendiri, ini haruslah menjadi suatu pokok pelajaran kepada bangsa-bangsa yang berada di sekeliling mereka. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan di atas segala kekuasaan dan kebesaran manusia. Ya, Kristus adalah pemimpin bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Dikelilingi oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ia memimpin dan menuntun mereka. Ia memelihara mereka dari bahaya-bahaya di padang belantara. Ia membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian dan dalam pemandangan segala bangsa. Yang tidak mengakui Tuhan, ia mendirikan Israel sebagai milik pilihannya sendiri, yaitu kebun anggur Tuhan. Ya, dalam cara yang pasti, Kristus melalui Musa telah menyatakan di hadapan mereka maksud Tuhan dan telah menjelaskan syarat-syarat keberhasilan mereka. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, katanya. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di atas bumi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Dialah Tuhan, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya kepadanya dan berpegang kepada perintah-Nya. Jika kamu mau memelihara hukum-hukumnya, Tuhan berjanji untuk membiarkan gandum yang terbaik dan memberikan madu dari batu gunung. Ia akan memuaskan mereka dengan umur panjang dan menunjukkan kepada mereka penyelamatannya. Ya, melalui Musa Tuhan telah membentangkan di hadapan umatnya akibat-akibat dari ketidaksetiaan mereka. Oleh menolak memelihara perjanjiannya, mereka akan memutuskan dirinya dari Tuhan dan berkat-Nya tidak bisa turun ke atas mereka. Hati-hatilah, kata Musa, supaya jangan engkau melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ya. Amaran tidak dihiraukan oleh bangsa Yahudi. Mereka melupakan Tuhan dan kehilangan pandangan mengenai kesempatan mereka yang tinggi sebagai wakil-wakilnya. Berkat-berkat yang telah diterima mereka tidak membawa berkat kepada dunia ini. Semua keuntungan mereka hanya untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Mereka merampok Tuhan dari pelayanan yang dituntutnya dari mereka. Mereka merampok sesama manusia dari bimbingan kerohanian dan teladan yang suci. Ya, jadi kesempatan juga diberikan kepada bangsa Yahudi, tetapi mereka mengeraskan hati mereka. Mereka hanya yang mementingkan diri mereka sendiri. Kesempatan yang sudah diberikan kepada mereka untuk menjadi berkat, mereka sudah abaikan itu di dalam kehidupan mereka. Para petani yang telah diberi tanggung jawab untuk mengerjakan kebun anggur Tuhan tidak setia terhadap kewajiban mereka. Para imam dan guru-guru adalah pengajar-pengajar yang tidak setia. Mereka tidak melaksanakan kebaikan dan pengasihan serta tuntutannya terhadap kasih dan pelayanan mereka. Para penggarap ini berusaha untuk memuliakan diri mereka. Mereka ingin memiliki buah-buah kebun anggur itu. Mereka berusaha menarik perhatian dan penghormatan kepada diri mereka sendiri. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita hanya memuliakan diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, maka disitulah kita akan jatuh. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan.
ya bagaimana setan akan bekerja keras. Dia akan menjadikan benar dan hampir benar itu hanya samar-samar, sehingga kita diragukan, sehingga kita ditipu oleh daya palsunya. Tuhan telah memberikan petunjuk kepada umatnya bahwa dialah pemilik kebun anggur itu, dan semua milik mereka telah diberikan kepada mereka dengan harapan supaya digunakan baginya. Tetapi para imam dan guru-guru tidak melaksanakan tugasnya yang kudus sebagaimana layaknya milik Tuhan. Mereka merampok dia secara beruntun dari alat dan perlengkapan yang dipercayakan kepada mereka untuk memajukan pekerjaannya. Ketamakan, keserakahan mereka menyebabkan mereka tidak diindahkan bahkan oleh bangsa kafir sekalipun. Dengan demikian dunia kekafiran telah diberi kesempatan menyalah tafsirkan tabiat Tuhan dan hukum-hukum kerajaannya. Ya. Para pemimpin Yahudi tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mereka memutuskan hubungannya dari Tuhan dan menolak semua tawarannya untuk suatu penyelesaian yang adil. Kristus yang dikasihi Tuhan datang untuk menyatakan tuntutan pemilik kebun anggur. Tetapi para penggarap memperlakukan dia dengan sikap remeh secara terang-terangan. Mereka berkata, "Kita tidak mau orang ini memerintah kita." Mereka cemburu terhadap keindahan tabiat Kristus. Cara mengajarnya jauh lebih unggul dari cara mereka. Dan mereka iri hati atas kesuksesannya. Ia mencela mereka, membuka kedok kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka akibat-akibat yang pasti dari tindak tanduk perbuatan mereka. Ini menimbulkan kemarahan mereka. Mereka membenci ukuran kebenaran yang tinggi yang senantiasa dikemukakannya. Ya. Demikianlah pemimpin-pemimpin Yahudi mengadakan pilihan mereka. Keputusan mereka dicatat dalam kitab yang dilihat Yohanes dalam tangan dia yang duduk di atas takhta. Kitab yang tak dapat dibuka seorang pun. Akibat dari keputusan ini akan tampil di hadapan mereka pada hari bila mana kitab ini akan dibuka meterainya oleh singa dari suku Yehuda. Ya. Tanpa disadari, mereka telah menjatuhkan hukuman ke atas diri mereka sendiri. Yesus memandang mereka di balik pandangannya yang menyelidik. Mereka tahu bahwa ia membaca rahasia-rahasia hati mereka. Ya, keilahiannya melintas di hadapan mereka dengan kuasa yang nyata. Pada para penggarap itu mereka melihat gambaran mengenai diri mereka sendiri, dan dengan sendirinya mereka berkata, "Tuhan melarang." Kristus akan mengalihkan kebinasaan atas bangsa Yahudi jika bangsa itu menerima dia. Tetapi dengki dan cemburu menjadikan mereka tidak dapat dibujuk. Mereka memutuskan bahwa mereka akan menerima Yesus dari Nazaret sebagai Mesias. Mereka menolak terang dunia dan kemudian hidup mereka dilingkupi dengan kegelapan tengah malam. Kebinasaan yang telah diramalkan menimpa bangsa Yahudi. Hawa nafsu kejam mereka sendiri tak terkendalikan membawa kemusnahan dalam kebenaran mereka yang buta. Mereka saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Pemberontakan mereka, kecongkakan yang keras kepala, membawa ke atas diri mereka murka dari Kaisar Romawi. Yerusalem dimusnahkan, Ka'bah hancur, lebur dan tempatnya dibajak seperti sebidang ladang. Bangsa Yehuda binasa dalam bentuk kematian yang paling mengerikan. Jutaan orang dijual menjadi budak bagi bangsa-bangsa yang lain. Sebagai satu bangsa, orang Yahudi telah gagal memenuhi maksud Tuhan dan kebun anggur itu diambil kembali dari mereka. Kesempatan-kesempatan yang telah dirusakkan, pekerjaan yang telah diremehkan, dipercayakan kepada orang lain. Ya, jadi bangsa Yahudi yang mereka terus mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau dibimbing oleh guru ilahi itu. Ya, mereka menganggap remeh semua ajarannya. Ya, sehingga akhirnya mereka yang mendapatkan suatu hal yang buruk di dalam kehidupan mereka. Ya, kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada mereka, mereka telah rusakkan itu semua. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sangat mulia yang Tuhan ingin percayakan kepada orang-orang Yahudi ini, mereka telah remehkan dan semuanya itu dipercayakan oleh orang lain. Ya, jadi inilah menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita, supaya kita selalu membuka pintu hati kita, mengundang akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang congkak, orang yang keras kepala, orang yang tamak. Ya, karena sifat-sifat ini datangnya dari si jahat. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, dan juga di sini dikatakan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan di atas dunia ini,
biarlah kita mau mengandalkan Tuhan. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dengan tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Ya, jadi jangan sampai kita dikeluarkan, jangan sampai kita dipatahkan ya oleh karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita supaya kita selalu menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Ya, kepada kita para juru kabar Tuhan datang atas permintaan Tuhan. Mereka datang menuntut seperti Kristus lakukan, menaati sabda Tuhan. Mereka menyampaikan tuntutannya akan buah-buah dari kebun anggurnya, buah-buah kasih dan kerendahan hati dan pelayanan penuh pengorbanan diri. Ya, jadi kasih, pelayanan penuh dan pengorbanan diri, biarlah itu kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita minta tuntunan daripada Tuhan saja untuk dapat menjadi bagian kita masing-masing. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.